Halo, saya Taman Gasung Angelina dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 5C Universitas Widyagama Makam Samarinda. Jadi di video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi pasar uang dan pasar modal. Kita langsung aja masuk ke materinya. Baik, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Jadi, pasar uang adalah tempat di mana pemilik modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran jangka pendek. Biasa juga dikenal sebagai pasar kredit jangka pendek. Instrumen pasar uang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan biaya yang relatif rendah, serta memiliki risiko harga yang rendah karena jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Jadi pasar ini tidak berkaitan dengan lokasi fisik, sehingga sering disebut sebagai tempat abstrak, yang dimana transaksi pasar uang dilakukan over the counter di meja atau ruangan masing-masing aktor. Yang kedua yaitu tidak terorganisir. Pasar ini tidak terorganisir karena kurangnya ruang operasi khusus, namun tetap dikendalikan oleh undang-undang dan diawasi oleh Bank Sentral, seperti Bank Indonesia di Indonesia. Yang ketiga yaitu instrumen jangka pendek. Instrumen ini memiliki jangka waktu yang pendek, yaitu berkisar dari semalam hingga 1 tahun, menjadikannya likuiditas primer. Yang keempat yaitu pasar uang untuk tujuan jangka pendek, yang dimana hal ini untuk memenuhi kebutuhan dana yang dapat segera digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Dan yang kelima yaitu hasil yang rendah dan risiko pasar uang. Jadi pasar uang memiliki risiko harga rendah dan biaya rendah karena jangka waktu pendanaan yang singkat, sejalan dengan sifat alamiah investasi yang seimbang antara risiko dan pendapatan. Selanjutnya yaitu fungsi pasar uang ada 5. Yang pertama sebagai sumber pendanaan. Dengan adanya pasar uang, pemilik modal dan peminjam modal dipertemukan. Bagi pencari modal, uang yang dimiliki investor bisa menjadi tambahan biaya modal atau ekspansi usaha. Dengan begitu, pasar uang menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari modal. Yang kedua, sarana investasi. Yang dimaksud ini yaitu ketika pemilik modal menyalurkan dana yang ia miliki dalam pasar uang, sehingga uang tersebut dapat berputar hingga dapat menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu investasi bagi masyarakat, yang dimana masyarakat yang memiliki kelebihan dana melalui transaksi surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat yaitu menjaga stabilitas perekonomian. Salah satunya yaitu pencari modal untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Hal ini berlaku baik perusahaan maupun individu. Dan yang kelima yaitu menjadi fasilitator, yaitu di mana pihak yang memiliki kelebihan dana bertemu dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, pasar uang memiliki fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani penyaluran dana dari pemilik modal kepada peminjam modal. Selanjutnya, transaksi pasar uang. Di sini ada 4. Yang pertama, pasar uang antar bank, yang dimana banyak bank yang meminjam dan meminjamkan uang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang kedua, sertifikat deposito. Bank menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli pelanggan dengan nilai nominal tetap, tetapi sertifikat dapat ditransfer. Yang ketiga, jual beli obligasi. Bank sentral atau negara menerbitkan obligasi bank komersial yang dapat ditukar dengan tambahan modal dari bank sentral. Sebaiknya bank umum dapat menjual surat utang kepada bank sentral untuk mengumpulkan data tambahan. Yang keempat, pasar valuta asing.
yang dimana dapat ditukarkan dengan mata uang Indonesia atau sebaliknya, karena beberapa investor juga datang dari luar negeri. Oleh karena itu, transaksi ini sangat berguna untuk melakukan transaksi mata uang antara negara di dunia. Baik, selanjutnya yaitu pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya manfaat pasar modal, yaitu yang pertama ada menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Yang kelima, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Dan yang keenam yaitu memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Ada 5 instrumen, yaitu yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang kedua ada reksadana. Reksadana adalah contoh pasar modal yang pengelolaannya yaitu dana investor dilakukan oleh manajer investasi untuk dikelola dalam portofolio sehingga hasil tersebut dapat maksimal. Yang ketiga yaitu surat utang atau obligasi yang merupakan produk pasar modal dengan penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Yang keempat, surat berharga EFT yang merupakan mirip seperti reksadana yang dimana sistem pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Dan yang kelima yaitu saham derivatif yang merupakan bentuk turunan dari saham terbagi dalam 2 jenis antara lain right dan warrant. Bentuknya tetap seperti surat berharga, hanya saja mekanismenya yang berbeda dengan saham pada umumnya. Baik, itu dia hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih.